Data supplier atau data penyedia digunakan sebagai acuan pada transaksi pembukuan uang persediaan. Data supplier yang lengkap memudahkan BPP untuk mendapatkan data NPWP dan mempercepat transaksi. Nah, berikut adalah cara bagaimana kita menginputkan data supplier. Yang pertama, disiapkan data-datanya dulu, mulai dari nama, alamat, nama direktur, dan yang terpenting adalah nomor NPWP. Nomor NPWP ini menjadi acuan bagi setiap transaksi UP, sehingga data-data semua NPWP yang ada di Universitas Jember digabung menjadi satu, sehingga BPP mempercepat transaksi tanpa bingung dari NPWP dari masing-masing penyedia. Ketika disimpan, maka data otomatis akan terinput dan statusnya masih nonaktif. Dia akan kembali aktif ketika sudah mendapatkan approval dari kantor pusat bagian akuntansi dan pelaporan. Nah, nanti Apple akan mengaktifkan setelah melakukan verifikasi data. Setelah aktif, maka BPP dapat menggunakan data tersebut sebagai referensi dalam transaksi input SPBY. Nah, ini input SPBY-nya. Dari sini BPP hanya dengan mengetik beberapa kata dari nama masing-masing penyedia, itu nanti akan otomatis muncul. Contoh Amalia yang barusan kita input. Nah, nanti akan muncul di situ namanya Amalia. Nah, beserta nomor NPWP-nya 026 dan seterusnya. Lalu kemudian kita input uraiannya, jumlah, nomor SPBY dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita simpan. Untuk badan usaha yang tidak ber-NPWP, ya berarti tidak perlu diinputkan di data supplier karena dia tidak ada implikasi dalam pelaporan pajak khususnya terkait NPWP. Kemudian kita simpan, kita masukkan angkanya, kita inputkan nomor kwitansi. Ini contoh aja ya, kita simpan. Nah, otomatis ini sudah terkait data ini dengan referensi data supplier. Nah, untuk ini contoh untuk supplier yang tidak ada NPWP, misalkan untuk honor begitu ya. Ini kita inputkan Rosi dan kawan-kawan 8 orang untuk honorarium kepanitiaan. Nah, dari sini ini tidak diperlukan nama NPWP, data NPWP, sehingga tidak perlu datanya diinput di supplier. Jadi data supplier itu hanya untuk NPWP yang badan usaha yang ber-NPWP. Kalau kita simpan contohnya, dah cukup. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya, jadi hanya menambah fitur data supplier saja. Nah, bagaimana kemudian kita mentransaksikan data yang sudah kita input SPBY-nya? Kalau kemudian kita input pembukuan seperti biasa, kita pilih SPBY-nya. Nah, kemudian kita pilih jenis belanjanya, habis pakai. Nah, itu otomatis data NPWP-nya muncul. Langsung kita simpan. Perhitungan pajak otomatis tanpa kita memilih dia ada NPWP-nya atau tidak, karena sudah kita referensikan di data supplier. Kita kembali. Nah, kemudian dari sini kita coba store pajak. Ya, ini fitur baru juga. Dari store pajak nanti kita otomatis akan inputkan NTPN. Ya, NTPN ini mempermudah teman-teman Apple kantor pusat untuk melaporkan pajak. Nah, itu NTPN-nya nanti muncul. Mohon maaf, ini baru kita input NTPN-nya. Nanti ketika NTPN sudah terinput akan muncul angka warna biru di uraian.
contohnya. Kita update, lalu klik kembali. Nah, kemudian sama juga kita klik tombol edit untuk menginput TPN. Nah, lalu kemudian kita klik update dan kemudian klik kembali. Nah, sangat mudah sekali. Nah, untuk yang sudah ada data TPN akan muncul warna biru. Nah, kemudian ini adalah cara kita mengupload data dukung. Data dukung ini kita upload berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan. Dimulai dari SPBY, kwitansi, materai, nota, dan bukti setor pajak. Masing-masing kita pilih jenis dokumennya, lalu kemudian kita upload. Hal ini memungkinkan kita mempunyai data soft copy dari transaksi kita yang bisa bertahan puluhan bahkan mungkin ratusan tahun ya kalau data kita nggak hilang. Ya, dengan demikian proses audit bisa jadi lebih mudah. Kita tidak perlu bawa berkas hard copy kemana-mana, cukup mungkin sampel yang diperlukan bukti fisik saja. Ini banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan dari data dukung pertanggungjawaban keuangan ini. Lalu kita upload dan masing-masing ini kemudian bisa kita klik. Contoh SPBY, bisa kita cek isinya seperti apa. Juga kwitansi, kita cek isinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu bisa melakukan cetak dari list ini dengan mengklik tombol cetak ini. Nah, itu diklik cetaknya. Nah, nanti di sini dijadikan sebagai kendali dokumen. Dicetak, di print seperti ini, Ctrl P. Nah, sangat mudah bukan? Silahkan mencoba dari masing-masing akun saudara. Terima kasih.